Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan roman klasik Kalau Tak Untung bagian ke-9. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Barangkali orang baru pindah, apa gunanya demikian ia membuat surat, kalau halnya sendiri yang diceritakannya, kata Rasmani kepada Dalipah kakaknya. Tak mungkin orang baru pindah, karena kalau benar, belum mungkin mereka akan bersahabat karib. Dan lagi kalau misalnya benar, tak dapat tiada, telah ada diceritakannya dalam surat-suratnya yang dahulu. Tiap-tiap ia membuat surat, nyata bahwa ia kekurangan hal-hal yang akan diceritakannya, kadang-kadang perkara yang tak berarti sedikit juga, atau olok-olok, dan isi surat kabar yang diceritakannya sekadar akan memanjangkan isi surat itu saja. Pertanyaan Dalipah yang kedua itu diheningkan Rasmani saja, meskipun menyenak kata itu ke dadanya. Tak berani ia mengeluarkan, malu ia kepada Dalipah, walaupun Dalipah saudara kandungnya, saudara yang mengerti akan isi dadanya dan tahu akan hatinya. Dalipah pun rupanya mengerti akan perasaan adiknya itu, sebab itu tak dipanjangkannya lagi tanyanya tentang itu. Sesudah berdiam diri sebentar, bertanya pula Rasmani. Ipah, bagaimana pikiran Ipah? Saya balaskah surat ini atau berdiam diri sajakah saya? Pikiran saya baik dibalas, dan buat seperti engkau tak mengerti akan sebenarnya, seperti engkau percaya akan isi surat itu. Pikiran saya pun demikian juga, sahut Rasmani. Malam itu lama benar Rasmani maka tidur. Ia perlu membuat surat kepada Masrul. Pekerjaan itu rupanya amat sukar baginya. Beberapa kali dimulainya surat itu tak sudah juga. Pikirannya tak tetap dan tak tahu ia apa yang akan dikatakannya. Kesudahannya ketika hari telah malam benar, siap juga sepucuk surat. Demikian bunyinya. Kakanda Masrul, surat Kakanda selamat Adinda terima. Kakanda ini adalah seperti orang meminta tanduk kepada kuda. Bagaimana pula kata Adinda akan memberi pertimbangan dalam hal yang Kakanda tanyakan itu. Kakanda tahu akan hal Adinda ini, darah baru setampuk pinang, umur baru setahun jagung. Tetapi Adinda amat berbesar hati juga Kakanda mau memperkatakan hal seperti itu dengan Adinda. Itulah tanda Kakanda ada menghargakan pikiran Adinda. Karena Adinda ada juga memperkatakan hal ini sedikit-sedikit dengan Dalipah dan istri Engku Guru Gedang. Telah pula memberi pinjam Adinda buku suami istri. Maulah juga Adinda mengeluarkan buah pikiran Adinda. Baik Kakanda ambil, kalau buruk Kakanda buang. Istri ialah kawan hidup yang akan dipercermin suaminya pagi dan petang, siang malam. Ia adalah sebagai pakaian bagi suaminya. Kalau kita membeli pakaian, tentulah kita cari yang sebagus-bagusnya, yang akan menyenangkan mata. Sebab itulah orang mencari istri yang bagus dan yang tampan. Tetapi Kakanda, bagus ini tentulah perlu disertai juga oleh budi yang baik dan tertib sopan santun, perangai yang bagus, karena inilah perhiasan yang terutama bagi perempuan. Kata Kakanda, anak gadis yang meminta sahabat Kakanda itu amat bagus, kalau ia mempunyai sifat-sifat yang bagus pula. Pada pikiran Adinda, tentu itulah gadis yang baik akan jadi istri. Apalagi ia bersekolah, tentulah ia memakai adat istiadat yang baik pula, dan dapat memperbedakan buruk dan baik. Kata Kakanda, ia kaya dan anak orang berpangkat. Inilah suatu kesempatan yang jadi cita-cita oleh orang-orang muda dan ibu bapaknya, karena beristrikan orang yang demikian adalah kemuliaan yang besar dan boleh menyenangkan bagi mereka. Tak usah bersusah payah akan mencari uang, tak perlu takut akan kekurangan. Bahwa uang besar pengaruhnya tentu sekalian orang sudah tahu. Tetapi sungguh pun demikian, saya tak berani menanggung
sahabat Kakanda itu akan beruntung. Berbahagia hidupnya nanti kalau ia memilih anak gadis itu. Karena seperti kata orang kita, harapan burung terbang tinggi, punai di tangan dilepaskan. Meskipun burung itu dapat olehnya, belum tentu akan menyenangkan. Karena barang yang jauh, yang tak mungkin rasanya dapat oleh kita, tetaplah kita pandang bagus dan mulia. Apabila telah kita pandang dari dekat, baru kita akan kecewa. Dan lagi belumlah tentu burung itu akan jinak di tangan kita, seperti punai yang telah di tangan itu. Dan lagi perempuan juga menghendaki yang bagus, yang pandai serta suka menilik. Adinda tak tahu akan rupa dan keadaan sahabat Kakanda itu. Kalau sekiranya anak gadis itu telah menjadi istrinya nanti dan tidak menghargai dia, itulah racun yang bisa untuk keselamatan rumah tangganya. Istri akan berleluasa dan hendak berkuasa dalam sekalian hal. Suami akan tertindis dan tak dapat melakukan keberaniannya. Dalam hal ini, kedua belah pihak takkan merasa beruntung dan akan terjadi perceraian. Lagi pula kekayaan istri tak akan menjadi bahagia untuk rumah tangga kalau istri tak cukup mencintai dan menghargai suami itu. Harga menghargai dan kepercayaan yang penuh ialah tali yang teguh untuk suami istri dan pengikat cinta di antara mereka. Jadinya Kakanda, sahabat Kakanda harus berhati-hati benar dalam memilihnya. Kalau sebenarnya ia tak bermaksud akan beristri 2-3 dan hendak beruntung kemudian hari, alangkah buruknya jika ia sekarang merusakkan hati tunangannya, sedang ia sendiri tak mendapat bahagia yang dikejar itu. Kakanda, bahagia adalah barang yang tak dapat dilihat dengan mata, hanya dirasa. Seperti Kakanda ketahui, sudah hampir 2 tahun Adinda menjadi guru sekolah negeri. Menurut peraturan, kalau sudah selama itu, Adinda boleh turut dalam ujian guru bantu. Sebab itu, sekarang Adinda dalam belajar. Kakanda, tolonglah Adinda dengan doa. Mudah-mudahan lulus Adinda dalam ujian itu. Dan alangkah berbahagianya Adinda kalau Adinda telah menjadi guru pada sekolah gubernemen dan bergaji lebih besar dari sekarang. Hal ini telah menjadi angan-angan dan cita-cita pada Adinda. Aminah telah pandai membaca sedikit. Cobalah Kakanda membuat surat kepadanya. Alangkah besar hatinya mendapat surat dari sekianlah adikmu, Mani. Ketika Rasmani menyuratkan nama Aminah itu, gemetarlah tangkai pena di tangannya karena ia menggigil mengenangkan isi surat Masrul tadi. Ya Allah, katanya dalam hatinya, apakah pikiran Aminah kalau ia mengetahui hal itu? Tetapi Rasmani tak berpikir panjang, dengan segera ditutupnya suratnya, dimasukkannya ke dalam sampulnya, dan ia pun pergi tidur. Malam itu tidur Rasmani tak nyenyak, ia digoda oleh bermacam-macam mimpi dan sebentar-sebentar ia terbangun. Ketika pagi hari diingat-ingatnya apakah yang dimimpikannya semalam itu, tak satu juga yang jelas teringat olehnya. Hanya yang terbayang-bayang di matanya ialah Masrul. Dilihatnya Masrul berpakaian amat indahnya, tetapi kepalanya dan mukanya bertutup kain hitam sehingga sebagian kecil saja mukanya yang kelihatan. Ia dibimbing oleh seorang laki-laki yang gagah dan baik sikapnya, tetapi kaki orang itu agak timpang dan kaki celananya panjang sebelah. Ketika ia bertemu dengan Dalipah, diceritakannya lah mimpinya itu kepada kakaknya Dalipah. "Ah," kata Dalipah, "barangkali pikiranmu kepada Masrul ketika akan tidur. Mimpi yang berkacau-kacau itu biasanya tak ada takwilnya." "Iya, tapi bagian yang sedikit itu teringat benar oleh saya. Tampak juga lagi sekarang ini oleh saya bagaimana pakaian Bang Masrul yang saya lihat dalam mimpi itu. Pakaian mempelai biasa takkan sebagus itu rasanya. Dan apakah artinya agaknya kepala dan mukanya yang berselubung serta dituntun itu? Pakaian orang yang membimbing itu pun luar biasa. Apa pula sebab maka kakinya timpang?" "Baiklah, pikiran itu engkau hilangkan, Rasmani. Angan-anganmu engkau katakan juga mimpi.
Kalau dipikir-pikirkan semua itu, tentu banyak yang teringat, kata Dalipah hendak memutuskan percakapan tentangan itu. Sekarang pemirsa, kita ceritakan Masrul yang sedang di perantauan. Ketika baru-baru Masrul dapat surat dari Rasmani, terasalah olehnya akan kebenaran kata Rasmani. Memang barang yang bagus dilihat belum tentu akan bagus dipakai, yang bagus dipakai orang belum tentu baik kita pakai. Ketika itu ia berjanji akan memulangkan kata orang itu dan minta maaf saja karena ia telah memberi harapan. Tertawa ia memikirkan Rasmani yang cerdik dan arif itu masih dapat dikecohnya, karena pada pikirannya Rasmani percaya akan cerita tentang sahabatnya itu. Baik adikku, kuturut nasihatmu, lebih baik ku pegang erat punai yang telah dalam tanganku, dari mengharapkan burung di udara yang belum ku kenal jantan betinanya. Lagi pula apa gunanya menggemukkan kerbau orang di padang kita. Rasmani adikku, percayalah engkau, 7 bidadari dari kayangan, 10 besan anak mama kandung dihadapkan orang pada abang, takkan dapat merebahkan pendirian kakanda. Engkau seorang adikku, engkau seorang tempat tambatan jiwa. Dalam Masrul mencari-cari timbangan akan membalikan kata engku guru, engku itu dan istrinya tak putus-putusnya berusaha akan memasukkan Masrul ke dalam perangkapnya. Karena memancing harus memakai umpan, memikat pakai pemikat, tak segan-segannya mereka mengeluarkan ongkos akan mengadakan kenduri untuk pergi makan-makan ke tepi laut, perayaan anak sekolah, dan lain-lain. Dan tetaplah diberinya Masrul kesempatan akan melihat Muslina, bahkan akan berkata-kata sepatah dua patah kata dengan gadis itu. Dengan hal yang demikian, Masrul yang tadinya telah tetap pendiriannya, hatinya mulai berkacau lagi. Muka Muslina bintang timur Painan itu selalu terbayang-bayang di matanya. Mula-mula dilawannya hawa itu sekuat-kuatnya, tetapi ia kemudian kalahlah ia dalam peperangan itu. Sekarang tak perlu lagi Muslina diperlihat-lihatkan kepadanya, tetapi ia perlu yang mencari kesempatan akan melihat wajah Muslina yang molek itu. Yang selalu teringat-ingat olehnya ialah waktu ia pergi ke rumah Muslina pada suatu malam ketika ia dipanggil orang makan ke sana. Dari jauh telah didengarnya orang membunyikan harmonika diturutkan dengan suara yang merdu. Ketika ia telah dekat, tahulah ia siapa yang mempunyai suara itu. Di halaman berhenti ia sebentar akan mendengarkan lagu itu, takut menyerbu ke rumah. Kalau orang itu segan dan malu nanti. Ketika ia mengetuk pintu, Muslina sendiri yang membuka dan menyilakan ia duduk. Karena katanya orang tuanya belum sudah sembahyang maghrib dan dia pula yang melayani Masrul sementara orang tuanya sembahyang itu. Ketika Masrul ditanya sekali lagi, tiadalah ia bertangguh lagi, melainkan memperlihatkan sukacitanya. Bodoh benar aku tak menghargakan kurnia Tuhan, tak memungut durian runtuh, pikir Masrul dalam hatinya. Sejak itu pikirannya telah disatukannya kepada Muslina, dipaksanya hatinya akan melupakan Rasmani dan dikuranginya membuat surat kepadanya. Ketika sudah hampir 2 tahun Masrul di Painan, barulah teringat olehnya perjanjian dengan orang tuanya. Apakah yang akan dikatakannya kepada mereka itu? Apakah kata mamanya nanti mendengar ia memungkirkan janji? Bagaimanakah baiknya ia menceritakan kepada orang tuanya tentang perjanjiannya dengan Engku Guru Gedang? Pertanyaan-pertanyaan ini membimbangkan Masrul benar, lebih-lebih ketika surat ibunya tiba menanyakan hal itu. Karena telah kehilangan akal pula, bermaksudlah Masrul akan menceritakannya semua dari mulai ia diminta orang untuk Muslina, bagaimana ia menolak permintaan itu, bagaimana pandainya orang berkata-kata sehingga ia dengan tak setahunya telah memberi harapan orang dan kemudian tak dapat mengelak lagi dan sebagainya. Juga dimintanya hal itu jangan dikatakan Rasmani dahulu kepada orang lain supaya jangan terdengar oleh ibunya, dan dimintanya pertimbangan bagaimana ia harus membuat surat ke kampung supaya ia jangan disalahkan orang. Atas pertanyaan itu Rasmani menjawab pendek saja, "Telah biasa kakanda, mati semut karena manisan," kata Rasmani dalam suratnya.
Tahukah Rasmani agaknya bagaimana duduk perkara ini yang sebenarnya? Tanya Masrul dalam hatinya. Masakan tidak? Bukankah Rasmani seorang yang tajam otak dan berpikiran panjang? Dan lagi alangkah sempurnanyakah akal Rasmani dapat mengajari dia bagaimana ia harus membuat surat ke kampung. Dan bahasa ia tak guna, takut benar kepada ibu bapanya karena mereka. Sebab sayangnya akan memaafkan juga kesalahan itu. Tetapi ia harus berhati-hati benar membuat surat kepada ibu bapa Aminah, mengaku salah dan mengatakan terdorong supaya mereka jangan marah dan berkecil hati. Hendaklah ia berbuat seperti menghela rambut dalam tepung, rambut jangan putus, sedang tepung jangan terserak. Tetapi sungguh pun bagaimana manisnya isi surat Rasmani dan bagaimana baik nasihatnya. Tampak juga oleh Masrul pada beberapa kalimat bahwa ia tak menyukai pekerjaan Masrul itu. Alangkah cerdiknya Rasmani. Bagaimanakah agaknya hatinya sendiri? Bukankah ada terbayang-bayang dalam suratnya bahasa ia menaruh cinta kepadaku? Sekarang sedikit pun tak kelihatan ia menyesali atau beribah hati, malahan semata-mata sebagai seorang adik yang tak menyukakan langkah kakaknya dan terpaksa membaikan saja sebab sayangnya kepada kakaknya itu. Benar-benar Rasmani jarang bertemu perempuan yang sebagai engkau. Bagaimanakah agaknya Muslina? Apakah akan diperbuatnya kalau ia dalam hal seperti Rasmani? Adakah ia akan berarti semulia itu? Ya Allah, baiklah aku merusakkan hati Rasmani seperti ini. Apalah salahnya kepadaku? Aku perlihatkan sayangku kepadanya. Sudah itu aku bertunangan dengan orang lain. Aku serahkan tunanganku itu kepadanya. Seharusnya ia membenci dan menjauhi tunanganku itu, tetapi kiranya dirapati dan disayanginya. Sekarang ini pula kukatakan bagaimana tertarik hatiku kepada seorang perempuan karena bagus dan kayanya. Tidakkah aku menyuruh dia merasakan benar-benar bagaimana kemiskinan dan kekurangan rupanya? Ya Allah, apakah yang telah kuperbuat? Sekarang apalagi sekaliannya telah berlangsung. Dan siapa tahu barangkali aku salah pilih juga. Rasmani, ampunilah abang dik. Abang tak ada bermaksud dan menyakitkan hatimu dengan suratku itu. Demikianlah pikiran Masrul sambil menahan air matanya. Kepada Engku Jaksa dan istrinya, Masrul tak lupa meminta pertimbangan mereka sepikiran dengan Rasmani, yaitu kurang menyukai perbuatan Masrul itu, tetapi sekarang karena telah terdorong, haruslah ia berhati-hati. Baik-baik membuat surat kepada orang tuanya, lebih-lebih kepada mamanya. Bapak tunangannya itu, ia harus mengaku kesalahan dan minta ampun. Sesudah tetaplah pikiran Masrul dan tenang sedikit, dibuatnyalah 2 pucuk surat ke kampung, yang satu untuk ibu bapanya, yang satu untuk mamanya. Painan, ayahanda, bunda yang mulia, kertas secarik ini ialah akan ganti anakanda datang menyembah keharibaan ayahanda bunda, akan meminta ampun dan menyerahkan diri serta mengharapkan doa ayahanda bunda. Moga-moga selamat dan berbahagia anakanda dunia akhirat. Minta ampun, kata anakanda, ya ayahanda. Sebenarnya anak anda ini telah bersalah besar. Sepatutnya anakanda membesarkan hati ayahanda bunda dan menurut nasihat ayah bunda. Sekarang kebalikannya lah yang telah terbuat oleh anakanda. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.